wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Masih semangat belajarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa. Istanbul berdoa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-tawhid. Nah, selanjutnya kita masuk tentang pengertian teks berita, unsur, struktur, jenis, dan contoh. Ada yang tahu tentang teks berita itu apa? Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Bagus. Terima kasih. Namanya siapa? Ajam. Nah, terima kasih Ajam telah menjawab pertanyaan. Boleh tepuk tangannya dulu. Teks berita adalah teks merupakan yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Fungsi teks berita. Berita disampaikan secara aktual berdasarkan fakta yang ada. Artinya segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Struktur teks berita. Nah, kenalan sama teks berita sudah. Lalu bagaimana ya dengan strukturnya? Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama orientasi peristiwa dan sumber berita. Nah, simaklah penjelasan lengkapnya ya. Nah, pertama orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas. Ingat, bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Dan yang ketiga itu sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal atau akhir berita. Contohnya, Yogyakarta, Kompas.com, korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul, Yogyakarta terus bertambah. Di sini terdapat unsur-unsur teks berita. Pernah dengar dengan singkatan 5W1H? Pernah atau tidak? Unsur-unsur teks berita itu apa saja, boleh disebutkan? What, where, when, who, why, who. Nah, jadi unsur teks berita itu terdapat 6. Yang pertama, what. What itu artinya apa? Kata-katanya yang digunakan untuk menandakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, where artinya di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, where. Where artinya Kapan. kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa dalam berita. Yang keempat, who.
U itu apa? Siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, why. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam, how itu artinya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan atau proses terjadinya peristiwa. Nah, bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu terjadinya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis berita. Yang pertama itu berita secara langsung. Yang kedua itu berita opini. Berita secara langsung itu apa sih? Ada yang tahu? Karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Nah, jadi berita secara langsung itu seperti kayak misalnya telah terjadi peristiwa kejadian misalnya kebakaran. Hari ini juga itu terjadi di wilayah misalnya di kota Jakarta. Nah, itu termasuk ke dalam teks berita secara langsung. Yang kedua itu berita opini. Kalau berita opini berisi informasi mengenai ide, pikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya berita opini berasal dari seorang ahli bidangnya seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat satu buah video tentang berita. Nanti kalian simak videonya. Setelah ini kalian baca contoh teks berita dengan gaya yang sesuai dengan video tersebut. Selamat siang pemirsa. Kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Sofia Andarini, inilah berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten 50 kota Sumatera Barat sejak Selasa dini hari menyebabkan terjadinya longsor hingga memutus jalan Sumatera Barat Riau. Seorang warga bahkan dilaporkan meninggal dunia akibat terseret longsor saat membantu membersihkan jalan. Kamera drone merekam kondisi jalur Sumatera Barat Riau yang terputus total di Jorong Ungu, Air Poto Merapak, Kecamatan Karau, Kabupaten 50 kota Selasa siang. Retakan jalan yang cukup besar dan panjang sangat membahayakan pengendara. Tak hanya itu, sekitar 30 titik longsor juga telah terjadi di sepanjang jalan yang menghubungkan dua provinsi ini. Akibat longsor, seorang warga bernama Dani 40 tahun tewas saat membantu membersihkan jalan. Sementara itu, tim gabungan terus berupaya melakukan pembersihan untuk membuka akses jalan. Sejumlah alat berat pun dikerahkan ke lokasi longsor. Warga yang akan bepergian melalui jalur ini diimbau untuk menunda perjalanannya. Ini baru titik yang 4. Kalau di sana masih ada lagi kali-kali yang perlu ada jalan di tempat. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas akibat terjadinya longsor di jalur Sumbar Riau, polisi mengalihkan arus kendaraan di pintu gerbang utama masuk ke kawasan Lembah Harau. Selain memasang tanda larangan lewat, polisi juga meminta pengemudi untuk putar arah dengan melewati jalur Kili Ranjau, Kabupaten. Ada gambaran buat bacanya? Nanti kalian bacanya seperti yang ada di video. Nah, sekarang
sini ada contoh teks berita banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Nah, di sini terdapat harap diperhatikan dulu. Di sini terdapat contoh teks berita tentang banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Nah, di sini terdapat 2 contoh teks beritanya. Nanti perwakilan dari putra dan putri baca maju ke depan sesuai dengan video yang tadi cara bacanya. Hujan deras mengguyur Kota Bekasi sejak subuh 20 Januari Januari 2021. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Bekasi terendam banjir. Menurut Ibu Nanda Rahmawati, Camat Pondok Gede, banjir sudah merendam pemukiman warga di 6 kecamatan. Nanda menunjukkan kecamatan yang terendam, yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jati Asih, Medan Satria, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Dia pun menambahkan ketinggian air di 6 kecamatan tersebut bersekitar antara 10 hingga 120 cm. Kecamatan Pondok Gede menjadi wilayah dengan banjir terparah, yaitu setinggi 1,2 meter. Kondisi tersebut terjadi perumahan Jati Bening Permai, akibatnya sebanyak 250 kepala keluarga terdampak banjir di lokasi tersebut. Ujar Nanda. Meskipun demikian, Nanda menyebutkan bahwa di banjir perumahan tersebut telah berangsur surut karena hujan telah mereda. Nanda mengatakan bahwa data tersebut merupakan laporan sementara yang didapatkan oleh BPBD Kota Bekasi berdasarkan pemantauan petugas di lapangan. Itu adalah laporan sementara petugas di lapangan sampai pukul 15.00 katanya. Pemerintah Kota Bekasi terus memantau lokasi banjir dan membantu penanganan di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuka posko di dekat lokasi banjir untuk menerima dan menyalurkan bantuan di berbagai. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu untuk sebelum kita lanjut ke materi. Boleh duduknya tolong dirapikan lagi. Tolong dirapikan kembali. Jangan ada yang bercanda. Nah, selanjutnya kita masuk tentang cara membuat teks berita. Kalian buat 1 contoh teks berita. Boleh bebas mau ngambil contoh berita dari misalnya kebakaran, banjir, atau tanah longsor, atau macet, mobil macet di jalan tol bisa. Satu ini aja, satu kelompok aja kayak tadi. Jadi perwakilan dari putra dan putri, 1 contoh teks berita. Boleh silakan dibikin. Berita tentang kupu-kupu di pondok. Jadi kupu-kupu di pondok pesantren. Yang putra mau buat contoh berita. Wabah kupu-kupu menimpa wilayah Kecamatan Batu Jaya hingga Juni 2022. Hal tersebut menyebabkan wilayah Kecamatan Batu Jaya menurut beberapa santri-santriwati kontes melihat wilayah yang tertimpa adalah Kampung Poncol, Babakan, Teluk Apung, Teluk Bawang, dan wilayah Utara. Kisah ribuan kupu-kupu menimpa wilayah tersebut.
Akibatnya ribuan orang terdampak wabah tersebut. Warga merasa gatal hama bagi tanaman dan mengganggu aktivitas warga. Pemerintah wilayah Kecamatan Batu Jaya membantu penanganan di lokasi-lokasi tersebut. Sekian. Nah, jadi dua contoh berita yang kalian buat itu sudah termasuk ke dalam unsur-unsur teks berita yang terdapat di 5W1 Subhanallah